Kenapa Jepang memproduksi film esek-esek? Di balik itu semua ternyata terselip sebuah pesan, di mana ketika kita melihat angka kelahiran di Jepang, faktanya semakin menurun sampai sekarang, cuy. Terus, apa hubungannya? Ya barangkali atau bisa jadi dengan adanya atau banyaknya film esek-esek tersebut yang diproduksi bisa jadi menambah daya tarik orang-orang Jepang untuk menaikkan angka kelahiran, cuy. Bisa jadi kan? Ya, itu cuma sekedar asumsi saja ya. Tapi terlepas dari benar atau salahnya yang sudah jelas dan tentu pasti bahwa Jepang sekarang sedang dilanda krisis populasi manusia dan ini menarik banget untuk dibahas di konten kali ini. So anyway, langsung saja inilah narasumber from Google. Yap, sudah ramai diberitakan di media sosial tentang rumah-rumah kosong di Jepang yang diambil alih oleh pemerintah. Kalian tahu nggak, rumah kosong di Jepang jumlahnya lebih dari 9 juta cuy. Nah, akibat banyak rumah yang kosong, pemerintah Jepang pun mengambil rumah tersebut. Ya, karena sang pemilik rumah tidak memiliki pewaris sama sekali. Jepang menjadi negara minim pewaris karena minat menikah dan punya anak di warga negaranya sangat rendah cuy. Ada pula yang memilih menikah namun memutuskan untuk tidak mempunyai anak atau child free. Hal ini menjadi salah satu faktor negara ini minim pewaris cuy. Dan gokilnya rumah kosong di negeri Sakura ini dibagikan secara cuma-cuma alias gratis. Namun mesti kalian garis bawahi ya, untuk pembayaran uang pajak dan biaya administrasi lain menjadi tanggungan si pemilik rumah yang baru cuy. Rumah kosong di Jepang ini diberi nama Hakiya. Nah, Hakiya ini berada di kota dan pedesaan kecil yang dibiarkan kosong usai pemiliknya meninggal atau merantau ke kota besar. Kebanyakan dari pemilik rumah kosong tersebut adalah orang-orang yang sudah lanjut usia yang memilih tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo. Dalam sebuah survei pada tahun 2018 tentang perumahan dan tanah, pemerintah Jepang mencatat lebih dari 8,49 juta rumah-rumah kosong tersebar di berbagai provinsi cuy. Banyak banget kan? Tapi apakah dampak dari kekurangan populasi manusia ini hanya berimpact terhadap rumah kosong saja? Akibat tidak adanya pewaris? Jawabannya enggak cuy. Bahkan ya, sekolah-sekolah pun ikut terdampak dari kekurangan populasi manusia ini. Sebagai contoh, beberapa bulan ke belakang ada pemberitaan yang cukup viral. Dua orang siswa bernama Aita Sato dan Oi Hoshi menjadi satu-satunya dan lulusan terakhir dari SMP Yumoto yang terletak di desa Tenei, Prefektur Fukushima, Utara Jepang. Lebih mengerikannya lagi, SMP itu sendiri akan ditutup secara permanen loh. Bayangin aja, padahal SMP ini tuh udah berdiri selama 76 tahun cuy. Kebayang lama banget kan? Sudah sangat jelas fenomena ini memberikan pukulan telak bagi sekolah umum yang lebih kecil. Padahal ini seringkali menjadi jantung kota dari desa pedesaan. Ya, menurut data pemerintah sekitar 450 sekolah tutup setiap tahun cuy, antara tahun 2002 dan 2020. Hampir 9.000 sekolah menutup pintu mereka selama-lamanya, sehingga sulit bagi daerah terpencil untuk memikat penduduk baru yang berusia lebih muda. Bahkan angka kelahiran pada tahun 2022 anjlok di bawah 800.000 cuy, dan ini menjadikan rekor sebagai angka kelahiran terendah. Padahal negara Jepang sempat menempati peringkat ke-11 dalam daftar peringkat populasi penduduk terbanyak di dunia. Ya. Pada tahun 2017 terdapat 900.000 bayi yang lahir di Jepang cuy. Tapi pada tahun itu juga 1,3 juta penduduk meninggal dunia. Dengan kata lain, populasi kematian ini lebih tinggi dibanding angka kelahirannya cuy. Jumlah kelahiran di Jepang diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Ya kan? Penurunan jelas. Kenapa? Karena jumlah pernikahan di Jepang turun lebih dari 20.000 menjadi 586.478.000 antara tahun 2017 dan 2018 cuy. Lantas, apakah pemerintah Jepang diam saja menanggapi fenomena ini? Pastinya enggak dong ya. Soalnya pemerintah Jepang sendiri telah memperkirakan fenomena ini bakalan terjadi, sudah memprediksikan gitu kan. Namun realita dan faktanya fenomena ini tuh terjadi 8 tahun lebih awal dari yang telah diprediksikan oleh mereka. Pertanyaannya, lalu mengapa fenomena ini terjadi dengan cepat di Jepang? Apakah hal tersebut bisa dibilang sebagai resesi sek? Apa itu resesi sek?
Yap, istilah resesi seks pertama kali digunakan untuk menggambarkan fenomena penurunan jumlah aktivitas seksual dan kelahiran di Jepang pada tahun 2010-an, cuy. Penyebabnya ada beberapa faktor. Di antaranya adalah perubahan nilai-nilai sosial yang mana di Jepang telah berubah dalam beberapa dekade terakhir. Faktanya, banyak wanita muda yang lebih memilih fokus pada karir dan menghindari pernikahan dan memiliki anak. Hal ini dapat terkait dengan peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender dan pilihan hidup, cuy. Kemudian tekanan ekonomi juga ikut mempengaruhi. Jangan salah ya kan. Biaya hidup yang tinggi di Jepang dapat membuat banyak pasangan merasa sulit untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan tanggung jawab. Ditambah beban kerja yang berat dan sulitnya memperoleh pekerjaan yang stabil juga dapat mempengaruhi keputusan untuk memiliki pasangan hidup, apalagi memiliki anak ya. Intinya mau memiliki sebuah keluarga kecil gitu kan. Namun penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan penurunan angka kelahiran di Jepang ya. Ada banyak faktor yang mungkin lebih kompleks dan beragam yang dapat mempengaruhi keputusan setiap individu untuk memiliki sebuah keluarga gitu kan. Dan nyatakan negara dengan tingkat kemajuan yang tinggi ini memiliki masalah kemanusiaan seperti itu gitu kan. Yap, kita doakan saja semoga kedepannya masalah ini perlahan-lahan bisa teratasi entah bagaimanapun caranya gitu kan. So, segitu aja dulu konten kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next video guys.